Perkenalkan, nama saya Elisa Nirwana, Sarjana Pendidikan. Instansi tempat saya bekerja SD Negeri 3 Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abang, Lematang Ilir. Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tanah Abang yaitu Bapak Ahmad Darussalam, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Saya mahasiswa PPG Universitas Yogyakarta, gelombang ketiga tahun 2023. Dosen bimbingan saya yaitu Ibu Dr. Andes Siti Maisaro, Sarjana Ekonomi, Master Pendidikan, dan guru pamong saya Ibu Harsiana Wardani, Master Pendidikan. Mata pelajaran yang saya ambil itu pelajaran PKN, materinya yaitu menghargai dan mentaati keputusan bersama. Sampai di sini paparan dari saya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Dalam keadaan kalian sehat-sehat saja. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, silakan untuk awal untuk memimpin doa pelajaran terlebih dahulu. Silakan Anissa. Kawan-kawan menghadapkan tangan berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu kita akan mempelajari pelajaran PKN. Nah, itu pelajaran PKN itu materi kita yaitu menghargai dan mentaati keputusan bersama. Itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian tujuan dari menghargai dan mentaati keputusan bersama itu, yang pertama, ini Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita, mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama. Jadi keputusan yang sudah kita ambil itu harus kita sepakati. Kemudian mengenal perbedaan antara mufakat dan voting.
Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit masalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu akan menayangkan atau menampilkan video pembelajaran kita yaitu video tentang musyawarah. Nah, Ibu minta video yang Ibu akan Ibu tampilkan di sini diamati. Kemudian kalau ada hal yang penting tentang musyawarah itu dicatat. Nanti kalian Ibu beri waktu berdiskusi sama teman-teman baru. Paham? Sekarang saksikan video musyawarah yang akan Ibu sampaikan. Musyawarah merupakan salah satu cara pengambilan keputusan yang menjadi budaya Indonesia. Musyawarah bisa kita lakukan di lingkungan keluarga, sekolah, hingga perkumpulan masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musyawarah yaitu pembahasan bersama dengan tujuan untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perembukan. Secara etimologis, musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu syura yang diserap dalam bahasa Indonesia sehingga dimaknai sebagai berunding atau berembuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tujuan syura atau musyawarah ini untuk mengungkapkan permasalahan dan berusaha mencari solusi dan kesepakatan bersama. Dalam sebuah musyawarah, semua peserta punya kedudukan yang sama dan berhak mengeluarkan pendapat atau bersuara, namun harus saling menghormati hak satu sama lain. Jalannya sebuah musyawarah akan dicatat termasuk hasil perundingan dan kesepakatan yang berhasil dicapai. Hal ini bertujuan agar setiap anggota bisa melihat hasil perundingan yang dibuat dan sudah disepakati. Berikut ini contoh kegiatan musyawarah yang dilakukan di rumah dengan sesama anggota keluarga. Contoh kegiatan musyawarah yang dilakukan di rumah. 1. Merundingkan tentang pembagian tugas membersihkan rumah. 2. Musyawarah untuk menyukseskan acara syukuran atau hajatan yang diselenggarakan keluarga. 3. Mendiskusikan tentang tujuan wisata keluarga. 4. Bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan antar anggota keluarga. 5. Musyawarah untuk mempersiapkan perjalanan mudik hari raya. 6. Merundingkan tentang pertimbangan pilihan universitas dan pilihan jurusan kuliah. 7. Musyawarah untuk menentukan desain dan tata ruang di rumah yang sesuai dan bisa disepakati semua anggota keluarga. Nah, itulah beberapa contoh pelaksanaan kegiatan musyawarah di rumah. Sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu musyawarah. Musyawarah dilakukan dalam kegiatan baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai musyawarah kids, mulai dari pengertian, tujuan, dan ciri-ciri, serta manfaat musyawarah. Musyawarah biasanya dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai suatu persoalan. Di Indonesia, musyawarah digunakan sebagai salah satu untuk penyelesaian masalah. Musyawarah juga merupakan kehidupan sehari-hari yang hanya menyelesaikan masalah. Yuk, sekarang kita cari tahu selengkapnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian musyawarah. Secara etimologi, kata musyawarah berasal dari bahasa Arab musyawarah. Musyawarah memiliki arti mengajukan sesuatu atau berunding. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah. Musyawarah merupakan sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang untuk menentukan penyelesaian atau solusi dari persoalan. Tujuan musyawarah: 1. Memberikan kesempatan dan menyelesaikan kesulitan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang atau perspektif, sehingga dapat menghasilkan keputusan sesuai
musyawarah. 1. Mengutamakan kepentingan moral dan bersumber dari hati nurani. 2. Pendapat yang diusulkan mudah dipahami dan tidak memberatkan setiap anggota masyarakat. 3. Dilakukan untuk kepentingan bersama. 4. Hasil dari musyawarah dapat diterima sesuai dengan hati nurani dan akal sehat. Manfaat musyawarah. 1. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. 2. Mencari kebenaran dan mencegah kekeliruan. 3. Memasalahkan dan bersegera transparansi. 4. Setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah memiliki nilai keadilan. 5. Melatih untuk mengemukakan pendapat di depan banyak orang. 6. Dapat menciptakan stabilitas nasional. Itulah yang dimaksud dengan musyawarah dan tujuan, ciri-ciri, serta manfaat. Sampai sini. Sudah? Kalian sudah mengamati video yang Ibu tanyakan? Sudah. Di situ musyawarah adalah suatu upaya atau sikap untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, di kelas ini hadir semua nggak ya? Ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Karena pengaruh cuaca kita, keadaan kita banjir, alhamdulillah semangat belajar kita harus tinggi. Nah, untuk sebelum Ibu sebelum kalian berdiskusi sama-sama teman kalian masalah video yang musyawarah tadi, mari kita bernyanyi dulu. Tahu nyanyi musyawarah? Ya, sekarang walaupun kita di dalam keadaan banjir, semangat kita harus tinggi, harus besar, nah ya. Nah, ayo sekarang berdiri dulu, kita nyanyi sama-sama dulu. Yuk, nyanyi lagu musyawarah, kalian sudah tahu? Tahu, yuk sekarang 1, 2, 3. Jika Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Ayo. Nah, itu tadi kata musyawarah itu, silakan duduk dulu. Kata musyawarah itu untuk mendapat kesepakatan. Ibu ambil contoh musyawarah di dalam kelas saja. Nah, ya, kita jangan ambil contoh jauh-jauh. Kita ambil contoh di sekeliling kelas kita. Karena kita sudah tidak pasca banjir, kita membersihkan sekolah. Berdiskusi tentang musyawarah. Silakan berdiskusi masalah musyawarah. Nah, silakan kalian berdiskusi masalah musyawarah yang telah Ibu tampilkan di video Ibu tadi, di pembelajaran tadi, apa itu musyawarah, sebelum Ibu membagi kelompok dan membagikan LKPD kalian.
Ya, silakan berdiskusi masalah musyawarah. Silakan berdiskusi ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi masalah musyawarah. Atau lebih. Kemudian coba Tika jelaskan apa hasil dari diskusi kalian masalah voting. Voting yaitu dilakukan dengan pemungutan suara di mana suara terbanyak akan menjadi penentunya. Iya, jadi voting tadi adalah pemungutan suara. Ya, suara yang terbanyak itu menjadi pemenangnya atau penentunya. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan masalah musyawarah? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan masalah musyawarah? Nah, sekarang kalau tidak ada lagi yang ditanyakan masalah musyawarah, sudah paham semua apa itu musyawarah? Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian memimpin membacakan isi Pancasila. Siapa yang hafal dah isi Pancasila? Ayo, angkat tangan. Ayo, silakan maju ke depan. Yang lain didengarkan dulu, nah ya. Nanti kita secara bersama-sama mengucapkan isi dari Pancasila yang kuat. Silakan. Pancasila, satu ketuhanan.
minta ini baca ya nak, tidak selalu dari nomor 1. Ibu Aca dari kelompok itu tidak mesti dari kelompok 1 atau 2 atau 3 atau 4, tidak berurutan itu. Jadi setiap di setiap kelompok yang menjawabnya, yang menjelaskannya di depan. Jadi seandainya ngerti? Silakan sekarang Ibu pilih dulu untuk kelompok kelompok 3 4. Oh ya, kelompok 4. Silakan salah satu dari kelompoknya. Ya. Silakan bacakan soalnya dulu dari nomor 1 yang terang ya. Ya. Setelah menyimak video yang ditampilkan oleh guru, peserta didik dapat mengurai arti musyawarah dengan benar. Ya, apa artinya? Ya. Kemudian musyawarah itu terdiri dari beberapa macam. Di sini Ibu perhatikan sudah ada yang benar, sudah ada yang tepat. Kemudian manfaat dari musyawarah itu untuk melatih kesepakatan. Manfaat dari musyawarah. Kemudian voting. Voting itu apa tadi nak? Pemungutan suara. Sudah kita jelaskan tadi contohnya adalah pemilihan ketua kelas. Jadi voting dan musyawarah kalian sudah paham. Ibu minta satu dari kalian sebutkan perbedaan antara voting dan musyawarah. Voting dan musyawarah sesuai dengan penalaran kalian. Silakan, siapa yang bisa? Apa itu musyawarah? Ya, cukup di bangku saja, Sebutkan saja yang jelas. Musyawarah yaitu kegiatan berunding, berembuk untuk mencari jalan keluar. Kemudian voting. Voting yaitu dilakukan dengan pemungutan suara di mana suara terbanyak. Kalian copy kemarin ya. Masalah apa tadi? Menerima dan mematuhi keputusan masih dalam materi menghargai dan menaati keputusan bersama. Ya, sampai di sini Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sebelum kita pulang, sebelum biasa kita lakukan ya doa yang kurikulum mereka. Kita mengajarkan sedikit-sedikit kurikulum mereka karena tahun depan insya Allah kita akan mengajar dalam kurikulum mereka. Ya. Marilah kawan-kawan, sesudah kita belajar, kita membaca doa. Doa mulai. Tangan doa menggapai iman, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan dengan berenang, tolong yang
sekian video PPL dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ando Siti Maisyaro, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing. Ibu Harsiana Wardani, Magister Pendidikan selaku guru pendamping atau guru pamong. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tanah Abang, yaitu Bapak Madarussalam Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar yang telah mendukung dalam kegiatan PPL saya. Kemudian kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Tanah Abang, serta teman-teman dan adik-adikku yang telah membantu kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.